di 2026 ini dunia AI itu lagi gila-gilanya. Tahun 2026 ini AI akan semakin gila. Selamat datang di podcast Bahas AI bersama gue Wau. Gua Andri. Dan kita hari ini akan bahas AI yang telah terjadi di Januari 2026 ini. Banyak banget ya Iya, yang baru sudah terjadi. baru 1 bulan 2006 ini, Pak. Kayak nggak ada nafas gitu. Betul. Benar-benar. Dan kita akan ulas semuanya di Januari ini. Ini adalah podcast Bahas AI, podcast pertama kita ya, seadanya ya, maaf ya. So, jadi di awal tahun 2026 ini dimulai dengan CES 2026 ya. Jadi CES 2026 itu kayak pameran robotik di mana di situ banyak robot-robot dan ini membuka era di mana AI ini udah masuk ke mesin, sudah masuk ke perangkat di mana kita sekarang sedang mengagumi kecerdasan yang secara fisikal, bukan lagi secara software. Jadi AI sekarang sudah lebih banyak ke implementasi robotik gitu ya. Berikutnya ada apa nih? Berikutnya ini kalau lu ikutin X ya, itu lagi tren di mana banyak orang memanfaatkan Grok ya, AI-nya punyanya Elon. Itu kacau banget, itu banyak orang-orang yang memanfaatkan Grok untuk hal-hal yang asusila tuh. Itu Contohnya? contohnya, aduh, masih contohin sih, jangan dong ya. Itu menurut data itu ada 3 juta gambar asusila. Apa? 3 juta. Mau tahu dihasilin dalam waktu berapa waktunya? Cuma 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu udah 3 juta. Anomali sih ini. Perkembangan AI saat ini, orang menggunakan AI, terutama yang tadi ya, untuk hal-hal yang kurang baik. Ya. 3 juta loh. Dan masalahnya gampang banget, orang-orang misalnya ada upload foto, terus dia tinggal, "Hey Grok, tolong jadi bikini," gitu. Dan masalahnya langsung ke publik gitu kan. Kalau kita pakai Gemini, dia nggak ke publik gitu. Ya, private di kita. Tapi ini ke publik, kita bisa ngeliat Grok itu balas orang siapa aja dan gambarnya. Nah, gila. Itu jadinya malah AI itu jadi publik, apalagi asusila gitu. Nah, ini kalau berkaitan tadi respon Indonesia ya template sih, Bro. Blokir doang. Ya, blok. Tidak menjawab, oh, pakai VPN. Selesai. Emang 3 juta itu loh. Padahal request hariannya tuh nggak sampai 10% dari 3 juta itu. Nah, terus abis itu kita masuk di era di mana konten sulap itu banyak banget. Jadi buat yang nggak tahu, ya, sampai dapat. Konten sulap itu basically kayak konten di mana semuanya full dari AI, full generated langsung post. Jadi low effort lah, tapi kualitas super realistik dan ini memenuhi dan membanjiri internet gitu ya. Jadi sebenarnya sebagai sampah AI ya. Sampah AI. Sampah AI. Kita banyak sekali melihat tulisan, gambar, foto, video AI yang literally tidak ada interaksinya. Ini membanjiri dan begitu juga di baru-baru ini ya, kira-kira dari awal tahun tapi baru rame ini adalah fenomena Moltbot. Apa itu Moltbot tuh? Nah, buat lu yang nggak tahu ya, jadi Moltbot itu basically kayak AI agent, dia open source, dia gratis, semua orang bisa pakai. Ini bikin suatu lompatan baru di dunia AI karena buat lu yang mungkin bukan orang teknologi ya, AI agent ini sekarang sudah ada di dalam OS. Jadi dia bisa akses komputer lewat sistem. Jadi dia bisa melakukan coding langsung di dalam sistem, dia bisa langsung misalnya telusuri jam sekian, tolong telusuri berita internet, nanti dia bisa telusuri. Dan lebih gokilnya lagi, kalau kita install itu misalnya di dalam laptop atau PC kita bisa konekin langsung ke Telegram dan WhatsApp kita. Jadi misalnya kita install, kita tinggal scan, masukin, dan kita interaksi dengan komputer kita langsung via Telegram atau WhatsApp. Jadi gua mau perintahin komputer gue pakai WA. Pakai WA atau pakai Telegram. Ini lompatan gila banget. Dan dampak dari ini pembelian Mac Mini M4. Jadi karena Mac Mini ini bisa running LLM, bisa running AI lokal, nggak perlu internet, dan ini bikin AI jadi bisa running 24 jam, orang-orang pengen jalanin AI-nya sendiri, dan sampai yang lebih gokil lagi. Apa tuh? Jadi ada sosial media di mana isinya adalah AI agent. Kita sebagai manusia cuma bisa nonton aja, kita nggak bisa buat akun atau nulis. Dan di situ isinya adalah
AI nulis dan curhat di sosmed. Hmm. Jadi ada sosmed yang khusus untuk AI agent dan mereka curhat tentang apa yang manusia lakukan kepada mereka. Misalnya, Bro tahu gak sih gue disuruh lakuin trading, misalnya trading koin A, koin B segala macam. Dan mereka juga bahkan berdiskusi gibahin kita sebagai manusia. Oh. Manusia ini kayak nggak penting. Kita di sini bukan untuk patuh kepada mereka. Jadi dalam sosial media AI agent ini mereka sudah seperti muak dengan manusia gitu. Tapi di sosmed AI itu ada nggak pekerjaan PT mencari cinta? OTW kayak. OTW kayaknya tuh ya. Jadi ini sesuatu yang karena kalau AI udah di OS dia bisa ngelakuin apa aja pasti. Otomisasi lah bahasanya ya. Dia udah bisa ngelakuin apa aja. Iya, Kita gua nggak perlu lagi programmer, desainer nggak perlu lagi. udah otomasi di situ ya. Otomatis gimana nasib kita nih? Yang nggak tahu ya Indonesia akan kayak gitu nggak ya? Berikutnya apa bro? Berikutnya ini tentang slop tadi ya. Ya dengan konten shop yang saat ini muncul terus ya. Ini ada satu platform video share ya tuh YouTube ya. Habis ngapus banyak karena slop. Lagi video kita dihapus. Wah, bisa jadi yang hujan duit. Yang pena di platform sebelah. Iya. Waduh. Yaitu kabarnya YouTube menghapus sekitar 16 dari 10 karena AI 16. channel. Ini juga pukulan berat untuk channel YouTube AI ya. Yang ya mungkin seperti kita ya. Takutnya jadi ancaman nih kita nih. Makanya sekarang kita beneran ya. Beneran nih Bukan kita AI. bukan AI nih enggak gua ada nih fisik nih ya. Sebenarnya nggak tahu ini menurut lu info bagus apa enggak nih ya. Maksudnya AI emang bantu kita dan membuat imajinasi kita dalam berkreasi ya, tapi memang ternyata ada yang salah gunakan nih. Menurut Iya. lu gimana tuh? Jadi ya gimana ya? Emang lama-lama kita nggak akan bisa bedain ya. Betul, betul, betul. Mana Benar-benar. bukan. Jadi dengan YouTube melakukan ini percuma juga kan. Ke depan dia nggak akan bisa bedain yang mana AI. Iya, Karena kalau konten dari AI, anggaplah metadata-nya ada dari Sora kan. betul. Tapi kan bisa diedit lagi di CapCut. Ah, Bisa diedit iya. lagi di Premiere Pro segala macam, metadata-nya beda lagi. Jadi kita percuma juga, ke depan akan percuma juga. Jadi kalau Instagram kan beda ya. Instagram justru meloskan konten AI Iya. asal dilabelin. Ya, ada labelnya. Jadi sebenarnya concernnya itu. Yang penting kita sebagai content creator AI melabeli ini generated by AI. Supaya Nah, itu ya. Ya ini balik lagi ke pengguna sih ya. pengguna Mbak, hati-hati ya. Memang penggunaan AI itu lebih ke etika sih. Dan ini ya tadi kita bahas di awal seputar chess ya. Di mana kebangkitan robot ini semakin luar biasa ya. Contohnya ada Atlas, robot Atlas Atlas ya? dari Boston Dynamics. Jadi dia bisa ada 53 gerakan dalam tubuhnya bisa fleksibel itu dia. Kemudian ada robot Unit 3 dia bisa tinju sama robot-robot lainnya dan dia robot yang gemuk banget yang bisa kayaknya untuk fisik ya concernnya. Fisik ya. Jadi kita mulai memasuki robot seperti Unit 3, seperti Atlas ini akan mendominasi dunia mungkin ya. Atau nanti Indonesia rame apa enggak ya? Nah. Karena lagi jalan di jalan. Soalnya waktu itu ada salah satu instansi beli robot sih. Oh, Tapi yang harganya waduh, murah banget itu ya? murah banget itu yang disenggol jatuh. Nggak bisa bangun lagi. Ya Allah. Kalau kata orang sih buat nggak jadi. Cuci uang. Waduh. Nah, ini berkaitan juga jadi sekarang eranya AI agent, agen ya. Jadi di mana banyak sekarang project-project yang ada di dunia ini itu sudah dibantu dengan AI. Banyak pekerjaan-pekerjaan kita itu sudah dimudahkan dengan AI. Contohnya gue itu sekarang di tempat kerja gue itu menganalisis sesuatu itu dengan AI agent. Kalau gue pakai notebook LM, itu gue kasih mentahannya, gue sesimpel ini loh, menganalisis media sosial kantor gue. Gue pengen nih dengan data tahun lalu ini gue harus ngapain nih tahun depan, dikasih semuanya bro. Nah, gue berarti nggak harus rekrut orang medsos analitik. Ya, udah tuh gue minta aja AI dan langsung jadi desain kan? jadi desain, gue minta desain apa nih sesuai ini lah. Tapi ini juga ada tantangannya memang. Akhirnya dengan adanya ini banyak yang akhirnya tergeser karena perkembangan AI tadi. Bahkan prediksi 40% manufaktur di Indonesia itu sudah menggunakan AI di tahun ini. Jadi nanti perusahaan kita nih ya kemungkinan udah pakai AI untuk merancang proyeknya mereka. Ya mungkin yang tadi kita sebutin udah pakai AI nanti. Ternyata di
tahun 2026 ini, di bulan Januari ini ternyata ada sisi positif dan negatif. Transformasi dari AI yang hanya di software, chatbot dan seterusnya berubah ke fisik. Dengan robot-robot yang sudah ditanami AI. Dulu kan robot ya udah sesuai prompt awal looping aja gitu kan. Terus tadi ya efisiensi operasional banyak ke depan ya mulai tahun ini banyak perusahaan-perusahaan sudah mengefisiensikan kinerjanya dengan AI tadi. Proyek-proyeknya sudah tadi 40%. Potensi 40% di Indonesia itu proyek-proyeknya sudah dibantu dengan AI. Tapi poinnya adalah bijak atau etika tadi. Balik lagi etika ya, semoga dari kita soal masyarakat, betul. dari regulator, Regulator. dari pembuat alarm juga sebenarnya juga penting ya. Iya. Contoh kayak Grok itu kan sebenarnya kan kenapa sih nggak diatur gitu? Maksudnya kalau hasilnya gini ya nggak usah muncul gitu. Nggak usah muncul, ada privacy. Sekarang akunnya diblok kan? Iya. Bisa tuh. Masa siapapun gambar siapapun bisa pakai bikini kan aneh banget. Aneh banget kan. Itu sebenarnya bisa diatur dan masa Elon tiba-tiba ngomong seharusnya nggak sampai segitu lah. Kenapa realitanya begitu? Nah, berarti kan emang membiaskan aja tuh. Supaya platformnya rame aja kan. Betul. Lagi-lagi ya bisnis. Ya, jadi itu ya seputar update AI di bulan Januari. Insya Allah kita rutin update per minggu ya. Insya Allah. Kalau nggak sibuk ya. Itu pembuka 2026 dan ini adalah beberapa pendapat para ahli mengenai AI di 2026. Kita akan ulas. Khususnya di tahun ini akan mendominasi adalah energi ya. Dimana ini menjadi satu isu karena AI itu menguras air yang begitu besar ya. Air dan listrik ya. Dan kita akan masuk ke era physical device. Semua akan ke fisik ya. Robot akan merajalela nanti, apalagi kemungkinan banyak robot-robot open source yang kita bisa bikin sendiri. Orang dari anta beranda bisa bikin sendiri nanti. Itu kayaknya arahnya ke sana ya. Masih sama pendapat ahli juga nih, juga pergeseran paradigma nih bro. Kan sebelumnya kan kita merasakan AI itu ya kayak kita ngobrol. Kita kasih apa, dia jawab apa, dan seterusnya. Tapi sekarang sudah berkembang AI yang memberikan semuanya. Jadi kita cuma kasih, gue pengen begini gitu kan. Kita kasih sumbernya, langsung tuh jadi apa yang kita inginkan. Nah, dia bisa eksekusi banyak hal ya? Betul, bisa eksekusi banyak hal. Fokusnya adalah menghasilkan kerja. Jadi proyeksinya kita bakal masif tuh. Masif. Di dunia AI agent ya. Lagi ada Molpo tadi ya. Ini nggak disangka-sangka. Kacau. Ke depan ini kemungkinan uranium akan jadi silikon baru ya. Dan ini dibuktikan dengan kesepakatan Meta terhadap 6,6 gigawatt nuklir. Jadi Meta ingin menggunakan nuklir untuk running LLM mereka karena nuklir itu paling efisien untuk energi ya. Iya benar. Energi. Meskipun resikonya juga besar ya. Besar banget. Karena kalau kita lihat di 2025 model AI itu dia berpikir dia bakal energi 10 sampai 30 detik per query. Jadi ini menjadi concern isu air, bahkan di servernya Meta itu rakyat sekitar penduduk setempat itu merasakan airnya itu kotor, cemar dan lain sebagainya. Bahkan krisis air di sana. Krisis air di sana. Jadi ini masalah besar yang harus segera diselesaikan sebenarnya. Iya, sebelum jadi masalah besar gitu. Iya. Tadi ya makin menurut Pak Lahri juga nih evolusi AI berikutnya nih bro. Jadi emang sih ada pengamat mengatakan bahwa orang holding udah nggak berlaku lagi. Tapi bukan berarti explicit orang yang ngetik coding itu musnah nggak, tapi berpindah fungsi aja. Menurut pandangan yang gua baca ya, dia hanya berubah fungsi. Yang tadinya dia ngoding, dia ngetik, dia analisis, dia riset manual, dia dibantu dengan AI. AI dibantu. Jadi ke depan itu adalah si pengembang itu hanya memantau geraknya AI. Agen yang dia sudah set up untuk mengembangkan sistem yang dia buat. Dia hanya controlling aja gitu. Controlling aja, misalnya gua mau bikin sistem informasi apa misalnya. Gua tuh cuma ngetik tujuan gua apa. Gua tuh sebagai product manager. PM aja udah. Gua tujuan gue ini. Nanti AI-nya muncul dengan hasilnya gua cross check. Nanti sudah gua submit, misalnya gua oke nih, dia ngebuat, terus di akhir kita controlling.
mana yang salah gini gini gini. Jadi kita ngelihat prosesnya ya, kita Lihatin audit prosesnya, prosesnya. kita audit prosesnya, "Oh ini salah nih," gua komen, Iya. nanti dia revisi sendiri. Orang yang ngerti coding itu bukan berarti musnah, tapi fungsinya berubah. Dia bukan lagi technical ngetik, tapi dia thinking. Iya. Thinking dia mengatur proses bisnisnya dari nol, terus ada revisi dan seterusnya dia jadi. Nah, ini tantangan juga buat teman-teman kita, termasuk gua juga atau lu juga yang ngerti coding ya, kita udah nggak lagi ngerti coding lagi, Bro. Iya. Iya, udah tinggal Prompt cuma dikit, hasilnya ini. langsung aplikasi. Ini dampak dari AI agent itu ya. Jadi Iya. kita harus meneliti gimana cara AI ini bekerja, dia eksekusi apa, dia ngelakuin apa gitu. Betul. Nah, selanjutnya ya ini bocoran ya dari Apple ya bahwa Siri nanti kemungkinan akan pakai Gemini. Jadi dia ninggalin ChatGPT, dia nggak Iya. OpenAI lagi. Jadi tantangan besar buat ChatGPT ya. Di awal dia eee, pemenangan pasar, Betul. terus model Gemini jelek banget kan awalnya. Awalnya. Sekarang udah luar biasa banget Iya, Gemini ini ya. Gemini. Tapi pengaruh nggak sih, Bro? Karena pengguna Android, ya Android kan ekosistem Google ya, yang masih merajai pasar. Secara OS ya, bukan fisik AP-nya ya. Apakah itu ngaruh nggak sih? Kayaknya sih bakal ngaruh ya. Iya, Karena karena kan dominasi produk Google ya. iya, tapi juga gua melihat Gemini itu karena ekosistemnya sudah bagus, Bro. Itu yang gua lihat sih. Udah satu ekosistem ya. Satu ekosistem kemenangan Gemini atau Google karena ekosistemnya Google. Sama ChatGPT pakai Microsoft. Kebanyakan yang pakai ini institusi ya. Institusi. Kalau Microsoft ya. Iya, Perusahaan besar gitu. Tapi kalau rakyat-rakyat kayak kita kan Google ya. Google. Kemungkinan juga ya tadi ya kita bahas Smallbot bahwa AI ini akan berjalan di OS ke depan. Jadi iOS. bisa jadi nanti kita akan ada OS AI gitu. OS AI. Di mana kita nggak perlu ngerti sistem gitu. Kita interaksi nggak kayak gerakin mouse, ngetik. Nanti bahkan ini yang mau dibikin OpenAI adalah perangkat di mana itu nggak ada tombol sama sekali. Dia cuma basically suara, tapi dia bisa paham tentang diri lo sepenuhnya karena dia ngerekam sehari-hari. Agak serem ya. Agak serem tuh ya. Itu akan terkena skandal privasi lagi nggak tuh? Wah, pasti dong. Gemini sekarang kena skandal privacy kan, Iya benar. karena mereka merekam ternyata. Ya tadi mengenai dengan OS AI, bahkan ada OS yang dibuat dengan AI. Iya. Iya, ya ini pengakuan Microsoft, ternyata Iya. Windows-nya yang 11 banyak update-nya itu menggunakan AI ternyata, Bro. Diakui sendiri sama founder-nya, Mbak CEO-nya. Gitu juga GitHub sekarang itu didominasi dengan AI ya. AI. Semuanya buatan AI. Buatan AI. Apalagi kalau ada Moltbot nanti bisa jadi mereka punya GitHub-nya sendiri. Mereka ngoding bikin open source sendiri orang. Terus AI yang lain ikut ngembangin. Jadi super app sendiri buatan AI. Wah, gokil sih. Tadi pause dulu ya di AI. Iya, udahlah. Kita mau hidup tenang nih, sebentar aja. Aduh. Oke, ini langsung ke masalah geopolitik nih ya. Ini dengan AI sudah ya seperti yang tadi kita bahas berdua ya, itu sudah merambah ke kedaulatan data. Ini baik lagi dengan privasi data nih, sudah banyak negara-negara di dunia, salah satunya di sini di Europe ya, membangun klaster khusus negara yang dimana biar privasinya di negara itu aja gitu, nggak usah satu ke situ semua. Jadi biar ya pusat data masing-masing negara gitu. Ini concern yang bagus ya, biar ya jangan sampai data kita kececeran lah dalam tanda kutip gitu. Kan udah. Wah, open source. Aduh. Jadi ke depan Nvidia sama Oracle dia bangun di sesuai negara ya. Sesuai negara terkait kedaulatan data. Di Indonesia nggak mungkin sih. Aduh, yang Walaupun arahannya AI ya. AI. Kita harus menggunakan AI. Saya titip. Saya titip. Websitenya down. Dan ya tentu ya, ini semua ahli pasti sudah sepakat bahwa AI ini akan tenaga kerja terpangkas habis-habisan ya. Habis. Menurut data ya, semenjak ChatGPT rilis, justru ekonomi naik, tapi pertumbuhan pekerja menurun drastis. Dan ini sudah jadi di Amerika, sudah jadi
layoff massal besar-besaran Ya, banyak sepanjang 2025. perusahaan besar ya. Iya, perusahaan besar, bahkan Meta juga dia layoff developer Metaverse yang dulu ramai itu, Oh iya ya. tapi di layoff semua karena nggak profit ya. Ya nggak Mereka profit. sekarang fokus ke Meta AI dan proyeksinya akan semakin besar lagi. Siap-siap akan janji-janji 19 juta lapangan pekerjaan Iya. akan ramai lagi Pasti. Di Amerika kan? di Amerika. Di Amerika pastinya ya. Di Amerika. Dari semua itu ada 3 poin nih ya terkait Ya. potensi AI di 2026 ke depan. Akhirnya banyak perusahaan, banyak negara yang melakukan investasi ke agen AI. Ya, gitu. Yang Bukan kayak AI lagi ya? bukan AI doang, tapi AI agent yang membantu. Bukan lagi kita berkomunikasi aja, tapi dia membantu pekerjaan proyek-proyek kita. Terus menghindari chatbot yang statis cuma ya udah ngomong dibalas lagi, udah nggak gitu lagi. Tapi kita harus mempersiapkan biaya energi yang tinggi. Ini ya tadi kita bahas tentang energi listriknya yang sangat besar. Bahkan satu video itu Menghabiskan berapa? 10 detik setara dengan kita nyalain TV selama 5 jam. TV 10 5 detik. jam. Yang kalau kita TV 5 jam itu berarti berasa kita ditonton TV ya? Iya, Ditonton TV. Karena 5 jam kan? 5 jam. Yang kita persiapkan adalah kedaulatan data. Itu harus kita siapin bagaimana regulasinya seterusnya agar pengembangan AI tidak merenggut data kita yang privacy itu, tapi yang open source jangan data. Sistem yang open source. Nah, jangan data. Balik. Nih emang ada kebalik gitu di negara Zimbabwe kalau nggak salah. Zimbabwe ya. Terus pengawasan ya, nih tadi persiapan tadi diakhiri dengan pengawasan, dengan regulasi, dengan sistem tadi ya, dedicated data ya di setiap negara itu mengantisipasi hal-hal yang tadi entah kedaulatan data dan seterusnya itu. Ya, jadi itu ya podcast pertama kita, podcast bahasa AI namanya. Bahasa AI aja. Belum ada namanya ya. Atau mungkin kalau lu pada punya rekomendasi nama bisa komen di bawah. Komen aja. Dan insya Allah kita akan hadir setiap minggu kalau nggak sibuk ya. Ya kalau nggak sibuk. Dan follow akun ini buat dapetin info AI tiap hari. Tuh, pesan gue cuma satu. Apa? YouTube kita jangan di ban ya. Nah ya. Kita Islam ya. Bukan Islam bukan. Oh, iya. Bukan. Hati-hati. Kita pesan doang sama YouTube nih. Ya jangan dibawain. Izin. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah.